Proses hukum ketika galbay pinjol. Saya harus menyampaikan berapa kali sih buat teman-teman semuanya. Selalu saja dengan hal yang sama Anda bolak-balik masuk kepada saya untuk menanyakan hal itu lagi. Sekarang saya bongkar ya buat teman-teman semuanya. Yang selalu mendapatkan ancaman akan diproses ke jalur hukum, yang dikirimkan somasi melalui WA, melalui email. Habis itu yang ditekan akan didatangi bersama RT dan kepolisian. Anda simain ini baik-baik. Jangan Anda skip gitu loh. Biar Anda mengerti teman-teman semuanya. Ini berapa banyak sih dari pagi saya mendapatkan DM dengan hal yang sama gitu loh. Tentang pemrosesan ke jalur hukum. Padahal setiap kali saya membahas dengan konsep ini terjadi pro dan kontra. Karena kebanyakan orang-orang hanya memperhatikan judul dan thumbnail saja. Mereka tidak langsung masuk untuk menonton video. Selalu dengan hujatan yang begana, yang begini, itu yang selalu saya dapatkan berulang-ulang kali. Tapi saya nggak bosan-bosannya teman-teman semuanya. Karena ini menyangkut diri Anda juga. Karena saya selalu memperhatikan banyak orang yang memang benar-benar drop ketika mendapatkan ancaman akan diproses ke jalur hukum. Benar-benar drop gitu loh. Bahkan logika dia tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Mereka lebih mempercayai katanya daripada faktanya. Anda masih ingat nggak soal yang saya sampaikan tentang BI checking? BI checking adalah sebuah ketakutan besar yang dialami oleh bank, leasing, dan pinjol. Ya, tujuan mereka adalah mereka melimpahkan ketakutan ini supaya Andanya bisa menjaga nama baik Anda. Ya, ketika Anda berfokus pada nama baik, Anda lebih memfokuskan diri untuk skor kredit Anda atau slik Anda sendiri. Dengan begitu, bank akan mendapatkan keuntungan, dia tidak kehilangan nasabah yang masih menjaga nama baik. Leasing tidak kehilangan nasabah yang masih menjaga nama baik. Pinjol juga seperti itu. Ya, ini waktu saya bahas soal BI checking. Oke, sebuah ketakutan besar dari pelaku usaha jasa keuangan, baik bank, baik itu non-bank. Yang jelas mereka masih resmi terverifikasi di OJK. Ketakutan besar mereka ini dilimpahkanlah kepada Anda. Ya, ketakutan ini kalau bisa Anda yang menjalani. Anda yang dibikin ketakutan. Dibikin sedramatis mungkin bahwasannya BI checking ini adalah hal yang sangat mematikan. Kalau sempat namamu masuk BI checking, dunia kiamat dan kamunya tamat. Seperti itulah kurang lebih mereka menekankan terhadap diri Anda. Padahal mereka yang ketakutan. Kalau nama Anda masuk BI checking, mereka kehilangan satu nasabah, kehilangan keuntungan. Ya, itu diputar balik. Sekarang kita pindah kepada proses ke jalur hukum. Poinnya hampir sama teman-teman semuanya. Kalau dia tidak memberikan tekanan ini kepada Anda semuanya, Andanya tidak jadi gali lubang tutup lubang. Ya, ini teknik dari si pinjaman online. Dia tahu di mana sumber ketakutan karena dia tahu orang-orang ketika sudah terjebak dengan aplikasi pinjaman online, rasa ketakutan, rasa bersalah itu bersarang di pemikiran mereka. Sehingga dihantamlah Anda habis-habisan dengan proses-proses jalur hukum. Padahal nggak ada. Bagaimana mungkin pinjol mau memproses Anda ke jalur hukum sementara sistem mereka masih buruk? Ya, ini akan dibongkar habis-habisan di pengadilan. Mereka meminjamkan Anda uang 1 juta, berapa yang Anda terima, berapa yang mereka potong, berapa yang mereka tuliskan pokoknya, berapa yang mereka terapkan untuk bunganya. Ya, ini aja udah sisi yang salah. Bagaimana mungkin dia mau memproses Anda ke jalur hukum? Ya, itu akan membuka keburukan mereka sendiri. Mereka sangat takut kalau perkara ini sampai ke ranah pengadilan. Keburukan mereka yang akan terbongkar. Ya, tapi ketakutan ini dipindahkan kepada diri Anda.
Seakan-akan Andalah yang akan lebih bersalah dalam hal ini. Mereka yang lebih salah. Pinjam 1 juta, diterima 650. 350 perginya kemana? Dalih mereka adalah ini biaya layanan, biaya asuransi, dan lain sebagainya. Oke. Ya, yang kita terima 650. Kalau kita balikan sebanyak 1 juta, mereka sudah untung berapa coba? 350 kita lebihin lagi, 350 sudah mereka potong. 700.000 mereka sudah kantongi. Oke. Apakah mereka mau kita balikan sebesar 1 juta? Tidak. Mereka meminta lagi bunganya ditambah 300.000. Ya, kita pinjam cuma 650. Oke, kita harus membalikkan 1.300.000. Berapa yang mereka dapatkan? 100% lebih. Ya, itu yang mereka dapatkan. Sekarang mereka bawa kita ke ranah pengadilan. Di sini akan terbongkar. Apalagi jangka pendek. Ya, pinjam 20 juta. Ansuran pertama kita sudah disuruh membayar 18 juta. Ansuran kedua baru 6 juta atau 7 juta. Oke, ini keburukan, sisi gelap mereka. Dan mereka takut untuk memproses Anda ke jalur hukum. Dan ketakutan ini mereka tidak memperlihatkan kepada Anda, tapi diberikanlah kepada Anda supaya Anda yang lebih ketakutan. Ketika Anda mendengar bahasa Anda akan diproses ke jalur hukum, yang terjadi seketika itu apa? Anda berlomba-lomba mencari dana talangan, Anda berlomba-lomba mencari aplikasi yang gampang cair, dan lain sebagainya. Jadi saya berharap buat teman-temanku semuanya, tolong sadari, hentikan bermain dengan perasaan kalau perasaan itu dirasa menumbangkan diri Anda. Jangan terlalu baper, jangan terlalu overthinking. Yang hanya barisan baru dengan persikatannya, ini belum tentu akan jadi faktanya. Ya, katanya ini banyak artinya. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai hari ini juga, ingat, foto KTP, foto selfie, alamat lengkap, kontak darurat, kontak Anda, keluarga, kantor lengkap sama kami. Jangan hanya karena hutang tidak seberapa, nama Anda jelek, dan kami perusahaan yang sudah besar, kami berbadan hukum dan kita akan limpahkan nanti kepada lawyer dan segala macam. Gak usah terlalu percaya. Anda tahu siapa yang melakukan? Yang melakukan penagih hutang. Oke. Dua opsi yang disampaikan OJK, bekerja sama dengan pihak ketiga, menjalin kerjasama dengan lawyer. Yang dipilih adalah pihak ketiga. Karena pihak ketiga bisa di-request sesuai dengan keinginan pihak pinjolnya. Pihak pinjol mau seperti apa? Oh, kami mau kalian menekan secara proses-proses ke jalur hukum. Ini pasalnya. Oke, debt collector mengikuti. Tapi kalau di pengadilan nggak bisa, ada prosedurnya yang harus dilewati, ada pembelaan untuk si tergugat. Ya, banyak jalannya. Tapi kalau pihak ketiga nggak ada, dihantam habis-habisan. Itu yang mengirimkan somasi sama Anda adalah pihak ketiga, bukan lawyernya, bukan juga dari penasihat hukumnya gitu loh. Tapi dari debt collector yang melanjutkan penagihan setelah pinjolnya tidak bisa melakukan penagihan. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Saya berharap nanti Anda kalau melihat video ini, alangkah baiknya ditonton dulu sampai habis. Jangan buru-buru ke kolom komentar, jangan buru-buru mencaci maki, jangan buru-buru terjadi kontra seperti itu gitu loh. Alangkah baiknya kita dengar dulu, kita pahami dulu seperti apa gitu loh. Medi Brony tetap berdiri lurus bersama Anda yang hari ini mengalami telat bayar di pinjaman online, karena saya tahu tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol ya. Saya sudah maklum aja kalau Anda berada di titik di mana Anda sudah tidak mampu, di mana Anda sudah tidak sanggup. Oke, buat teman-temanku semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang ketakutan lagi soal penjara, soal proses ke jalur perdata, soal didatangi RT RW dengan kepolisian. Gak, udah, itu bullshit semua itu teman-teman. Itu cuman katanya dan katanya, faktanya nggak ada. Ya, kesalahan teman-teman juga ada gitu loh. Udah tahu mental tidak baik-baik saja, tidak mau pula untuk memutus komunikasi. Kalau kita sudah tahu mental kita tidak bisa diajak kompromi, telepon ganti.
WA hapus, email hapus, gitu. Jadi kita nggak perlu baca-baca lagi, karena kita tahu pemikiran kita ini sulit diajak kompromi. Dikit-dikit aja dapat kata-kata langsung baper, dapat ini langsung cemas gitu. Belum lagi somasi-somasi yang begana begini ya. Itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa juga terbantu. Dan silahkan lanjutkan ini. Sudah ganti nomor, sudah hapus WA, sudah ganti email. Apa selanjutnya yang harus dilakukan, Bang? Ini pertanyaan dari orang yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjaman online, dan dia sudah memutus semua komunikasi terhubung karena setiap hari mendapatkan telepon persi ancaman. Setiap hari membaca chat yang bikin hati nggak enak. Setiap hari mendapatkan email yang kata-kata yang tidak pantas. Alhasil dia mengambil satu keputusan untuk mengganti semua komunikasi yang terhubung demi menyelamatkan pemikiran. Ya, sudah diganti nomor itu, sudah diganti, telepon sudah, WhatsApp sudah. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dia juga bingung nih, seperti apa harusnya untuk kelanjutan di depan. Teman-teman semuanya juga mengalami hal yang sama nggak? Kalau ada dengan hal yang sama, boleh isi di dalam kolom komentar. Oke? Seperti yang ditanyakan oleh salah satu follower saya ini, Bang, saya mau minta saran dari abang tentang pinjol saya yang banyak dan galbay. Oke? Saya sudah hampir gila mikirin ini, mohon dibantu. Ya iya dong. Kalau semuanya Anda pikirkan, terkadang dia tidak nyambung dengan logika gitu loh. Yang kita gunakan hanya 2 juta. Hutang yang harus dibayar tiba-tiba menjadi 25 juta. Duit yang kita pakai cuma 2 juta. Sisanya buat apa? Gali lubang, tutup lubang. Tiba-tiba kita berada di titik di mana pinjaman tidak ada yang cair lagi, ya kita mencoba untuk list satu persatu. Alhasil yaitu tadi. Ya kan? Kita kaget loh. Kok bisa sebanyak ini gitu ya kan. Oke, itu karena kehebatan marketing pinjaman online untuk mengsugesti atau menghipnotis Anda dari jarak jauh sehingga terjadi gali lubang tutup lubang adalah perkara yang gampang. Oke. Habis itu WA sudah saya hapus, nomor saya ganti, email juga saya hapus. Selanjutnya saya harus apa, Bang? Nah, ini mantap ini. Ini pertanyaan yang saya suka gitu loh. Dia sudah memutus semua komunikasi yang terhubung. Dia sudah menyelamatkan hidup dia untuk jangka panjang. Seperti yang saya sampaikan, 90% penyumbang kepanikan yang terjadi dalam pemikiran orang-orang itu karena telepon, WhatsApp, dan email. 90%. Ya, tanyalah ke diri teman-teman semuanya. Anda ketakutan sampai hari ini gara-gara apa? Gara-gara ditelepon dengan nada caci maki, didatangi dengan RT RW, mau dibawa ke kantor polisi. Pasti ini. Ya, namanya kita juga rasa bersalah yang terlalu tinggi ya kan. Habis itu dari WhatsApp. Karena kita membaca chat mereka selalu, terkadang dikirimkan orang dalam perjalanan, terkadang dieditkan gambar-gambar senonoh, terkadang kita juga mau disebarkan data-data kita kepada orang sekitarnya. Ini juga penyumbang terbesar kepanikan yang terjadi. Ya, itu dari WhatsApp. Habis itu dari email. Email juga dengan hal yang sama. Dikirimkan surat somasi, dikirimkan undangan-undangan segala macam dari debt collector. Oke. 3 hal ini telah diputus. Otomatis kita telah menyelamatkan pemikiran kita dari pemikiran-pemikiran yang jahat yang selalu menghantui kita. Apa yang harus kita lakukan buat ke depannya? Pastinya, hal yang paling pertama kita lakukan adalah kita menenangkan diri dulu. Ya, kita tenangkan diri kita fokuskan dulu. Karena orang yang sudah memutus komunikasi, ketakutan dia masih tertinggal dalam pemikiran. Ya, makanya butuh ketenangan sesaat dulu. Kita tenang dulu sambil pelan-pelan nanti kita memikirkan bagaimana caranya untuk hidup buat ke depannya. Ya, dan kita juga memikirkan bagaimana kita memperbaiki hidup ini yang sudah hancur-hancuran.
Jangan lagi kita memikirkan, wah nih tiba-tiba nanti hutang ditagih sebesar 1 miliar. Tiba-tiba kita diproses ke jalur hukum. Jangan lagi, habiskan semua pemikiran itu. Ya, habiskan semua pemikiran itu, lawan semua pemikiran-pemikiran jahat yang mana akan melumpuhkan pemikiran kita sendiri. Ini yang harus teman-teman lakukan. Ya, setelah komunikasi Anda putus. Dan ini kelanjutannya buat teman-teman semuanya, ini dari pertanyaan salah satu follower saya juga, yang mana ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi dia kan sudah memutus komunikasi, telepon, WhatsApp, dan email. Kalau ini enggak. Dan akhirnya dia mendapatkan email lagi gitu loh. Seperti yang ada di layar Anda ini. Jika dengan cara baik tidak bisa membuat Anda sadar dan mengembalikan uang pinjaman di Bantu Saku, sekarang kami akan menindak tegas data Anda untuk segera diproses ke Slick OJK dan BI Checking, yang menyebabkan Anda menjadi nasabah bermasalah. Oke, ya ini kan nggak ada masalah, mau mereka proses ke Slick pun nggak ada masalah, BI Checking nggak ada masalah. Seperti yang sudah saya terangkan, BI Checking dan Slick itu bukan kerugian untuk diri kita, tapi kerugian untuk mereka sendiri, ya kan? Kalau nama kita sudah masuk Slick, ya satu orang nasabah sudah dikatakan hilang, ya kan? Yang rugi siapa? Yang rugi ya pihak-pihak mereka yang mencari keuntungan dari kita. Itu yang rugi gitu loh. Jadi terkadang ancaman-ancaman seperti ini, terkadang mereka pun juga nggak tembus logika mereka ke sana gitu loh ya. Habis itu saya beri waktu sampai malam ini untuk berpikir terkait data-data Anda seperti foto selfie, alamat lengkap, kontak darurat, nomor telepon kantor, dan surat-surat penting yang menunjukkan tentang perjanjian Anda dengan Bantu Saku. Itu semua kami punya. Oke, karena ini kan memang prosedurnya ketika kita melakukan peminjaman, mereka kan meminta hal ini. Harus ada foto selfie, harus ada alamat lengkap, harus ada kontak darurat, ya kan? Harus ada tempat di mana kita bekerja, ya nggak sih? Harus ada surat-surat penting yang ada perjanjian-perjanjian digital misalnya gitu kan. Memang itu prosedurnya, ya kan? Kenapa prosedur itu malah dibalikkan lagi untuk melakukan penekanan kita? Dari sana teman-teman harus berpikir lebih jernih lagi, oke? Habis itu semua data ini akan jadikan bahan untuk melakukan penagihan ke rumah maupun tempat Anda bekerja. Anda akan tercatat sebagai nasabah bermasalah karena sampai sekarang sudah lalai, tidak ada tanggung jawab. Ya memang ini salah satu risikonya. Kita akan tercatat sebagai nasabah bermasalah, ya bukan karena kita lalai juga, karena keadaan hidup gitu loh. Tapi kalau bahasa debt collector ya bisa aja. Termasuk pengancaman kan Bang? Iya, termasuk pengancaman yang ya porsinya dikurangin aja gitu. Tapi lebih banyak mereka mengingatkan aja kan. Secara prosedur hal-hal itu ya memang faktanya gitu. Cuman sangat disayangkan kalau mereka harus menyampaikan ada foto KTP, foto selfie dan segala macam gitu ya kan. Ya nggak usah terlalu diambil pusing. Dan inilah yang saya sampaikan, kalau Anda tidak memutus komunikasi, yang terjadi ya terlalu drama gitu loh. Anda membentuk drama sendiri dalam pemikiran, terlalu mendramatiskan semuanya. Ini akibatnya. Makanya jalan yang paling tepat itu adalah memutus komunikasi yang terhubung. Itu jalur yang paling tepat. Ini apalagi Bang, apakah saat galbay pihak pinjol bisa mengirimkan surat somasi? Bisa. Selagi nomor kita aktif, selagi WA kita aktif, email kita aktif, ya mereka bisa aja mengirimkan kita surat somasi. Ya, ini apalagi Bang mau minta arahan, saya sudah tidak mampu bayar pinjol. 3 aplikasi di Adapundi, Kredivo, dan GoPay. Minta arahan saya harus bagaimana sedangkan jatuh tempo di tanggal 24 Februari 2025. Berusaha dong. Jangan kita terlalu overthinking. Jangan kita mengatur Tuhan seakan-akan tanggal 24 itu kita tidak ada penghasilan. Sekarang aja kan masih jauh dari tanggal 24, tapi tetap bekerja dan berusaha aja ya. Jadi manusia itu harus selalu optimis, selalu semangat, berpikir positif. Jangan kita membatasi rezeki dari Tuhan. Ini dia bilang tanggal 24 jatuh tempo. Sekarang tidak bekerja, ya mana datang duit? Ya kan, sementara tanggal 24 itu masih jauh teman-teman semuanya. Ya,
Jadi kurang lebih dari saya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Kalau memang Anda terlalu lelah, cocok dengan yang saya bahas di awal tadi, memutus komunikasi adalah jalan yang paling tepat untuk menyelamatkan pemikiran Anda. Dan teman-teman yang mengalami telat bayar juga seperti di TikTok Pay Later bisa lanjutkan nonton video ini.